لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin kaum muslimah rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah jamaah sekalian, di hari ini insyaallah saya akan membacakan kitab hadis atau kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan anjuran-anjuran Nabi dan larangan-larangan Nabi. Hadis ini dikenal di dunia para ulama adalah dengan istilah targhib dan tarhib. At-targhib wat tarhib, ya. Targhib itu adalah anjuran-anjuran Nabi atau ajakan-ajakan Nabi. Lakukan ini kata Nabi. Lakukan ini, baca ini. Itu targhib. Jadi hadis-hadis ya yang berkaitan dengan targhib. Kemudian tarhib. Tarhib itu artinya larangan Nabi atau ancaman Nabi. Jangan lakukan ini kata Nabi. Jangan lakukan itu. Jadi ini di dunia para ulama sangat terkenal sekali ya. Kitab-kitab sebenarnya banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ya. Di antaranya adalah Al-Hafiz Al-Kabir Humaid bin Zanjawih ya, kemudian Abu Hafs Umar bin Shahin, kemudian Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini ya, kemudian Al-Asfahani, kemudian Al-Mundhiri. Dan yang terakhir itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab yang kita baca ini insyaallah jamaah sekalian, kitab yang berjudul Tahdzib At-Targhib wa Tarhib ya, ringkasan atau sudah saringan kitab Targhib wa Tarhib. Yang kitab ini kitab ringkasan ini adalah karangan Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar ya, Ibn al-Hajar Al-Asqalani ya. Jadi kitab ini adalah beliau meringkas dari kitab Targhib wa Tarhib karangan Al-Imam Al-Mundhiri. Jadi sudah diringkas oleh siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin untuk di pertemuan pertama ini kita ingin menjelaskan sedikit ya muqaddimah siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian apa karya-karyanya ya, sebelum kita memasuki ya hadis yang pertama misalnya gitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini jamaah sekalian adalah ulama yang terkenal di dunia hadis ya. Beliau diberi gelar ya dalam dunia hadis sebagai
Amirul Mu'minin fil hadis, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu kalau kita lurut dalam sejarahnya itu sebuah daerah yang berada di Palestina sana. Al-Asqalani, tetapi beliau itu lahir di Mesir dan meninggalnya di Mesir juga, di Kairo. Jadi kenapa pakai Al-Asqalani, ya? Ternyata Al-Asqalani itu adalah kampung kakek-kakeknya dulu, ya, daerah di sekitar Palestina sana gitu, ya. Dan jadi beliau ini menghidupkan gelar kakek-kakeknya dahulu gitu kan, bukan nama beliau gitu, ya. Ibnu Hajar, ya. Beliau terkenal dengan Ibnu Hajar. Ya, kalau nama aslinya adalah Syihabuddin, ya. Syihabuddin Ahmad bin Ali, ya, itu nama beliau. Kemudian beliau diberi gelar juga selain Amirul Mukminin, yaitu diberi gelar Al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz. Dalam dunia hadis itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah-istilah, ya. Kalau seorang imam sudah mendapat gelar Al-Hafiz, mungkin kita perlu menyampaikan ini. Kalau di Indonesia, Al-Hafiz itu apa, Pak? Apa artinya, Pak? Kalau di Indonesia kita yang sering kita dengar, Al-Hafiz misalnya, hafal Al-Quran. Ternyata kalau di negeri Arab sana gitu, ya, Al-Hafiz itu, ya, bukan yang berkaitan dengan Al-Quran gitu loh, tetapi dengan hadis. Nah, gitu. Ya mungkin kalau saya menganalisa gitu, ya, karena orang hafal Al-Quran kalau di Arab itu sudah biasa, Pak, ya. Al-Hafiz hafal Al-Quran itu sudah biasa, jadi nggak disebut-sebut gitu, ya, Al-Hafiz. Tapi kalau di dunia para ulama, Al-Hafiz itu adalah orang yang hafal hadis. Nah, bahkan dijelaskan lebih detail, ya, ada jenjang-jenjangnya kalau dalam dunia hadis itu, Pak, ya. Yang pertama Al-Muhaddis, yang kedua Al-Hafiz, yang ketiga Al-Hujjah, yang keempat Al-Hakim. Nah, gitu loh. Jenjang yang pertama yang termasuk jenjang yang yang sederhana gitu, ya, Al-Muhaddis. Atau sebelum muhaddis ini ada gelar lagi Thalibul Hadis. Thalibul Hadis ini penuntut ilmu hadis. Nah, gitu loh. Orang yang belajar ilmu hadis, ya, secara riwayah dan diroya, kemudian dia belajar syarah-syarah hadis, penjelasan hadis, kemudian dia belajar fikih tentang hadis gitu, ya. Nah, itu masih berada di level apa? Thalibul hadis, thalibul ilmi hadis itu artinya. Yang berikutnya dia meningkat dari penuntut ilmu hadis, meningkat menjadi al-muhaddis. Kalau al-muhaddis ini dia selain belajar tetapi memang menekuni, ya. Ada ilmu rijal hadis gitu, ya, rijal tentang rawi-rawi semuanya. Kemudian tarikh mereka dia tahu. Ini al-muhaddis. Kapan perawi ini lahir, kemudian kapan merawi ini meninggal, dia tahu. Itu muhaddis. Kemudian dia tahu tentang pribadi seorang rawi itu bagaimana gitu, yang menyampaikan hadis, ya. Itu disebut dengan ilmu jarah wa ta'dil namanya. Jadi dari thalibul hadis meningkat menjadi apa, Bapak? Al-muhaddis namanya. Dari muhaddis baru meningkat menjadi al-hafiz. Nah, al-hafiz ini ternyata orang yang sudah mendalami sekali tentang ilmu hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, al-hafiz itu, ya, dia dikenal, ya, telah hafal 100.000 hadis. Nah, itu baru disebut dengan al-hafiz. Bagaimana kalau dia hafal Al-Qur'an? Ya, kalau sudah hafal 100.000 hadis itu, ya, jangankan, ya, karena begini Bapak Ibu, ya, jamaah sekalian, kalau di negeri Arab itu sebenarnya gitu kan, orang sebelum belajar hadis itu mereka memang sudah menghafal Al-Qur'an gitu. Jadi
belum menghafal hadis kalau belum menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi apa istilahnya modal pokok gitu. Itu kalau di Arab sana menjadi modal pokok. Dan itu kalau sudah hafal Al-Quran itu ya memang sudah biasa gitu loh. Jadi memang sudah modal pokok. Nah dari hafal Al-Quran barulah memulai apa menghafal hadis. Nah gelar Al-Hafiz itu ya orang yang hafal 100.000 hadis. Nah, Imam Ibnu Hajar ini beliau mendapat gelar Al-Hafiz. 100.000 Pak Haji. Bukan 1.000 Pak Haji, tapi 100.000 hadis hafal beliau. Subhanallah ya. Setidaknya saya menyampaikan ini ya paling tidak menjadi motivasi bagi saya gitu. Saya ini posisinya di mana gitu loh Pak. Gitu ya. Saya ini bagaimana gitu ya. Kita ini bagaimana gitu ya. Sudah hafalkah kita 10 hadis misalnya, atau sudah hafalkah kita 20 atau 100 hadis ya. Masing-masing kita hanya apa istilahnya bisa mengukur lah gitu ya. Dan mengukur itu bukan untuk merendahkan, untuk memotivasi ya Pak ya. Di mana posisi kita ya dibanding dengan para ulama. Makanya pesan ya, banyak para ulama berpesan gitu ya. Para ulama itu ya tapi yang sebenar-benar ulama gitu, yang paham akal Al-Quran, yang paham akan hadis ya. Posisi ya beliau itu mulia sekali dalam pandangan Allah dan Rasul ya. Karena memang sungguh-sungguh ya mencari ilmu itu sungguh-sungguh. Dan memang apa istilahnya berjuang ya, menyiapkan tenaga dan waktu. Itu gelar yang kedua Pak ya. Dari muhadis meningkat menjadi apa? Al-Hafiz. Ya. Jadi Al-Hafiz itu mendapat apa? 100.000 hadis dia sudah hafal. Dari Al-Hafiz itu meningkat menjadi Al-Hujjah namanya, Pak. Nah, ini di apa? Dalam dunia para ulama, terutama dalam dunia hadis. Dari Al-Hafiz menjadi Al-Hujjah. Al-Hujjah itu dikenal orang yang sudah hafal 300.000 hadis. Nah, ya Pak ya. 300.000 hadis baru dapat gelar apa? Al-Hujjah. Yang paling tinggi setelah Al-Hujjah inilah gitu ya. Itu diberi gelar dengan Al-Hakim. Nah, kalau Al-Hakim ini dia sudah hafal lebih dari 300.000 hadis ya. 300.000 hadis hafal dia Pak. Gitu loh. Ya. Kemudian nama-nama rawi itu dia tahu. Subhanallah. Begitu pintarnya ulama-ulama kita gitu kan. Dan kalau kita lurut ya, beliau pintar dan jenius itu memang sungguh-sungguh mencari ilmu agama itu Pak. Bukan ngasal-ngasal gitu loh. Atau bukan sedang-sedang saja mencari ilmu agama jangan didalami. Tidak. Ya. Memang habis-habisan ya. Sedikit waktu bermain di waktu kecil. Iya memang begitu para ulama itu ya. Jadi ya dari sini kita juga apa istilahnya perlu menyampaikan gitu loh. Terhadap ilmu agama ini memang sungguh-sungguh untuk dipelajari ya kan. Nggak mungkin beliau itu hafal 100.000 hadis atau hafal 300.000 hadis mencari ilmu agamanya sedang-sedang saja gitu loh. Ya. Tidak ya. Orang-orang yang jenius dan pintar-pintar itu dalam sejarah Islam memang sungguh-sungguh mencari ilmu agama. Jadi yang paling tinggi itu adalah gelarnya apa Pak? Hakim, ya, Al-Hakim. Nah, bagaimana kalau gelar hakim di kita gitu kan? Hakim itu siapa gitu Pak? Ya, kalau hakim itu kalau di kita yang mukul-mukul palu misalnya kan gitu dia. Ya, kalau ditanya sama Pak Hakim di Indonesia, halo Pak Hakim, Assalamualaikum Pak Hakim, sudah berapa banyak hafal hadis Pak Hakim gitu kan? Ya tentu berbeda lah gitu dengan istilah di dunia hadis. Kalau Al-Hakim dalam dunia hadis itu subhanallah ya, bisa dikatakan beliau itu sangat mengetahui sekali tentang apa? Seluk-beluk hadis. Selain dari apa? Selain dari telah hafal 300.000 hadis lebih. Nah, begitulah Al-Imam Ibnu Hajar ini beliau ya disebut dengan Al-Hafiz. Ya, yang sudah hafal sekitar 100.000 hadis. Pertanyaannya, kalau Al-Hafiz dalam dunia hadis itu, beliau ini sudah hafal Al-Quran enggak, Pak? Sudah pasti. Nah, itu kalau di Arab itu ya sudah pasti ya.
Jangankan untuk gelar hafiz yang sudah hafal 100.000 hadis ya. Orang-orang yang baru hafal 1.000 hadis atau 500 hadis itu biasanya sudah hafal Al-Quran dahulu ya. Karena kaidahnya belum menghafal hadis kalau belum menghafal Al-Quran. Begitulah keadaan ya dunia para ulama sebenarnya gitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Hajar ini adalah beliau itu memang lahirnya ya dan meninggalnya beliau itu di Mesir gitu kan, sekalipun Al-Asqalani itu adalah nama daerah yang ada di sekitar Palestina. Beliau memang dikenal dengan nama negeri asal kakek-kakeknya beliau ya. Beliau ini mempunyai kitab yang terkenal ya. Sebenarnya ini bukan kitab yang booming sekali bagi beliau ya. Tetapi banyak dipelajari oleh para ulama. Kitab yang terkenal beliau itu adalah kitab Syarah Sahih Bukhari Bapak Ibu. Ya, yang berjudul Fathul Bari. Nah, itu ya. Kitabnya berapa jilid gitu ya? 15 jilid tebal sekali gitu kan. Yang mana pada awalnya Sahih Bukhari itu hanya 4 jilid atau 3 jilid, kemudian dijelaskan oleh beliau menjadi 15-an jilid gitu ya. Itulah kitab yang sangat terkenal sekali ya, kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, di akhir hidupnya ya, beliau ini adalah seorang imam, seorang khotib juga di Masjid Al-Azhar sana Pak, yang ada di Kairo Pak. Jadi beliau ini memang imam yang memang fokus ya, kemudian menjadi imam di Masjid Al-Azhar Kairo sana, kemudian al-muhaddis menjadi khotib ya, memang dikenal pada masanya ya. Yang poin berikutnya yang ingin kita sampaikan, penjelasan kitab Sahih Bukhari itu ya, yang terkenal itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama Fathul Bari ya, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, inilah karangan Ibnu Hajar. Yang kedua adalah kitab Al-Irsyadus Sari namanya ya, karangan Imam Al-Qastalani ya. Yang kedua tadi Irsyadus Sari, yang ketiga adalah Umdatul Qari namanya ya, karangan Al-Imam Al-Aini ya. Tiga imam ini Bapak Ibu ya, itu semuanya di Mesir ya. Pensyarah Sahih Bukhari ya. Itu subhanallah, dari sini kita mendapatkan gambaran ternyata ya tentang keilmuan di Mesir itu memang lebih lebih kalau istilah kita gitu, lebih hidup sekali ya. Ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu fikih. Nah begitulah keadaannya gitu. Bagaimana orang mencari ilmu di Mesir sana. Kemudian Imam Ibnu Hajar ini ya, beliau memiliki banyak guru ya. Kemudian beliau meninggal pada umur 80 tahun. Nah, meninggal pada umur 80 tahun yaitu ketika beliau ya sudah menetap menjadi khotib di Masjid Al-Azhar, menjadi imam, menjadi tempat orang bertanya dan belajar ilmu kepada beliau. Itu sekilas ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab beliau ini insyaallah akan saya bacakan di sini setiap kajian saya gitu kan. Ya, saya lebih suka sebenarnya memang mengaji itu pakai kitab gitu kan, biar enggak ya ada pegangan lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya kita dan berurut. Nah, gitu loh. Hadis yang pertama gimana gitu ya. Pertemuan berikutnya bagaimana gitu. Dan kitab ini sudah saya bacakan, berarti ini masjid ketiga yang saya bacakan ya. Yang pertama di Reni, yang kedua di Pamulang 2, kitab ini juga gitu kan. Kemudian di kita di sini Masjid At-Taubah. Ada juga kitab Riyadus Shalihin ya, di masjid-masjid juga gitu, alhamdulillah. Ya, kalaupun diminta untuk hanya ceramah bebas saja, saya pun juga bisa gitu insyaallah. Tetapi memang kalau untuk ya lebih rapi dan teratur, memang bagusnya pakai kitab gitu. Baiklah,
di pertemuan pertama ini kita akan membahas yaitu tentang bab al-ikhlas. Jadi Bapak Ibu ya, perlu kita sampaikan juga sebenarnya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama seperti Riyadhus Shalihin ya, Targhib wa Tarhib ini, itu sebenarnya hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, yang diakui. Misalnya Kutubus Sittah gitu kan, kitab-kitab hadis yang 6 atau kitab-kitab hadis yang 9. Dari 6 kitab hadis itu ya, dipilih-pilih oleh para ulama ini gitu kan. Misalnya dalam kitab Sahih Bukhari misalnya kan, bab tentang wudu, nah dipilih. Misalnya kalau dalam Sahih Bukhari misalnya bab tentang wudu itu ada sekitar 20 hadis misalnya. Kemudian diambil dari yang 20 hadis itu diambil 3 atau 4. Nah, dikumpulkanlah dalam sebuah kitab. Itu ya yang dilakukan oleh para ulama. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kaum muslimin agar lebih mudah ya dipahami, kemudian tidak terlalu banyak redaksi hadisnya. Itu guna ya dan tujuan kitab-kitab ini dikarang oleh para ulama. Baiklah, kitab yang pertama yaitu Kitabul Ikhlas ya, anjuran-anjuran Nabi SAW dalam kitab bab al-ikhlas ini. An Abi Kabsyah ya Al-Anmari qala Rasulullah SAW, dari Abu Kabsyah ya Al-Anmari qala, beliau berkata, Nabi bersabda ya, mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafarin. Perumpamaan umat ini, kata Nabi, itu seperti 4 orang. Perumpamaannya seperti perumpamaan 4 orang ya. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqihi ya. Hamba yang pertama ya, yang mana diibaratkan oleh Nabi ada 4 tipe atau 4 model hamba. Yang pertama adalah hamba yang diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu. Ini yang pertama, Pak. Hamba yang diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu. Kemudian dia beramal dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya itu dia beramal ya, dan dia menafkahkan hartanya kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan ilmunya tadi dia bisa mengatur hartanya gitu loh. Bisa mengendalikan hartanya, ya. Itu model yang pertama, diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yang kedua, diberi oleh Allah ilmu tetapi tidak diberi oleh Allah harta banyak. Ya, bukan seperti yang pertama. Tetapi sekalipun dia tidak memiliki harta, dia berkata, dia punya niat baik gitu loh Pak ya, punya niat baik. Lau kana li mithlu hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'malu. Dia berharap, punya keinginan, kalau aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hamba yang pertama tadi gitu kan. Artinya apa? Beliau hanya, yang kedua ini hanya diberi oleh Allah ilmu saja, tidak diberi harta, tetapi beliau berharap ya, kalau saya juga diberi oleh Allah harta seperti yang pertama dia, aku akan berbuat seperti apa yang ia perbuat. Nah, gitu loh. Terus kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjelaskan, fahuma fil ajri sawa. Hamba ini dua-duanya dalam pahala sama. Sama-sama dapat pahala, Pak. Kenapa? Ya, kalau yang pertama sangat wajar, ya kan, dia diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu, dan dia bisa mengamalkan ilmunya dalam
menjalankan harta yang ia miliki. Itu wajar. Dapat dua-duanya. Hamba yang kedua ini hanya diberi oleh Allah ilmu, tidak diberi oleh Allah harta banyak. Tetapi dengan ilmunya itu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jika aku diberi oleh Allah harta seperti yang pertama, maka aku akan berbuat, ya, seperti yang telah dia perbuat. Kata Nabi, dua-duanya ini sama-sama dapat pahala. Ya, yang kedua ini kenapa dia dapat pahala? Karena dia punya niat baik. Ya, gitu loh. Dia punya niat baik. Ya, kenapa? Jika dia diberi oleh Allah harta banyak seperti yang pertama, maka dia akan berbuat. Maka sama-sama mendapat pahala. Ya. Yang ketiga, warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Yang ketiga ini adalah hamba diberi oleh Allah harta tetapi tidak diberi oleh Allah ilmu, tidak diberi ilmu, ya. Karena begitu keadaannya, fahuwa yakhbitu fi malihi yunfiquhu fi ghairi haqqihi, ya. Diberi oleh Allah harta dan tidak diberi ilmu. Ya. Lalu dengan begitu keadaannya, dia menghabiskan hartanya itu di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berilmu, ya. Hanya ada harta tapi tidak berilmu. Artinya apa? Rusak, rugi gitu loh. Tidak bisa mengatur harta, tidak bisa membelanjakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, warajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan. Nah, yang keempat ini adalah hamba yang tidak diberi oleh Allah ilmu dan juga tidak diberi harta. Wah, ini malang sekali, Pak. Ya. Enggak ada ilmu, enggak ada harta, ya. Lalu dia berkata gitu loh, Pak. Dia berkata, kalaulah aku, ya, diberi ilmu, diberi harta, kata dia gitu kan. Dia berharap seperti yang ketiga gitu loh. Kalau aku diberi oleh Allah harta, ya, dan pasti aku akan berbuat seperti yang ia perbuat. Artinya apa? Yang ketiga tadi apa? Malang juga, rugi, ya. Dia diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Tetapi dia berharap seperti yang ketiga, ya. Kata Nabi, orang yang ketiga dan yang keempat ini sama-sama dapat dosa, sama-sama dapat kerugian, ya, sama-sama dapat beban gitu loh. Kenapa? Ya karena sama-sama buruknya gitu loh kan. Nah, untuk kita berada di posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Ya tentu silakan melihat diri sendiri gitu kan. Semoga ya kita berada di model yang pertama gitu. Diberi oleh Allah harta dan ilmu. Wah, ini semoga kita bisa mendapat yang pertama ini. Tapi paling tidak kita seperti yang kedua. Paling tidak, ya, paling tidak gitu kan. Minimal kita seperti yang kedua, yaitu diberi ilmu dan tidak diberi harta banyak. Tetapi dengan ilmu itu, ya, kita punya niat baik, gitu loh. Semoga jika Allah memberi aku harta juga, ya, aku akan berbuat seperti hamba yang pertama tadi. Jangan sampai kita menjadi hamba yang ketiga dan yang keempat, ya. Yang paling malang dan yang paling rugi itu adalah yang keempat. Tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta, ya. Dan dia berharap, ya, semua harapannya itu buruk semua gitu loh. Ya, karena memang tidak ada ilmu dan tidak ada harta. Mungkin cukup itu. Alhamdulillah di pertemuan pertama ini kita sudah membuka, ya, kajian ini dengan hadis yang pertama, yaitu bab ikhlas, ya. Ada sebuah tentang keilmuan, ya, terutama ilmu agama ini Bapak Ibu, ya, kita diingatkan sebuah perkataan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu. Abu Darda pernah berkata, kun aliman au muta'alliman au muhibban au muttabi'an wala takun al khamis fatahlik. Nah,
Jadilah kamu ya sebagai hamba Allah yang berilmu. Kalau kamu belum mampu untuk menjadi orang yang berilmu, maka jadilah orang yang mencari ilmu, muta'alliman. Ya Pak ya. Kalaupun belum bisa untuk menjadi penuntut ilmu, maka jadilah muhibban, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, gitu loh. Mencintai dan menyukai orang-orang yang berilmu. Atau kalau kamu belum mampu juga untuk menjadi muhibban, maka jadilah pengikut yang baik atau pendengar yang baik, ya. Itu pesan beliau. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Gitulah. Kalau kamu jadi orang yang kelima, fatahliku, maka kamu akan celaka. Kamu akan binasa. Orang yang kelima ini apa, Pak? Dia bukan menjadi hamba Allah yang berilmu, dan juga dia bukan menjadi hamba Allah penuntut ilmu, dan juga dia tidak menjadi hamba Allah mencintai orang yang berilmu dan majelis ilmu. Dia enggak termasuk. Ya, bahkan yang keempat, ya, dia tidak ikut gitu loh. Tidak masuk kriteria, yaitu hanya menjadi pendengar yang baik atau pengikut yang baik pun juga tidak. Nah, sangat rugi sekali lah orang yang kelima ini gitu kan, yaitu fatahliku. Ya, kata Abu Darda, jangan kamu menjadi hamba yang kelima, ya. Kalau kamu menjadi hamba yang kelima, maka fatahliku, maka kamu akan ya binasa atau rugi serugi-ruginya. Ya, cukup sekian Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, syukran Ustaz. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ada tanya jawab pertanyaan atau menambahkan yang Pak Haji, Masya Allah Pak Haji. Pegang Pak Haji. Apanya? Pegang aja. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini saya pernah mendengar, termasuk dalam tapi sombong. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan singkat. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, kalau kita bisa menghubungkan dengan hadis ini, berarti orang yang miskin sombong lagi. Itu termasuk tipe yang keempat tadi gitu Pak Haji ya, gitu kan. Tidak diberi Allah Tidak diberi Allah ilmu dan juga tidak diberi oleh Allah harta gitu loh kan. Ya, sangat rugi sekali gitu kan, ya. Makanya kita paling tidak itu ya diberi oleh Allah ilmu, ya, sekalipun tidak diberi harta banyak. Ini masih untung gitu kan, karena ilmu itu bisa mengarahkan seseorang gitu loh. Nah, gitu dia. Sangat rugi sekali ya. Sudah miskin sombong, atau sudah lemah tetapi ngaku kuat lagi gitu kan. Nauzubillah ya. Yang lebih baik itu ya tentulah gitu kan, kita menjadi hamba Allah yang kaya kemudian sangat rendah hati. Itu ya yang terbaik. Semoga kita tidak menjadi apa yang disebut oleh Pak Haji tadi Pak Haji ya, gitu kan. Miskin sombong. Apa yang mau di itu gitu ya. Iya. Nauzubillah, semua nauzubillah Pak Haji. Barakallahu Ustaz. Pak Edi mana Pak Edi? Enggak ada Pak Edi. Pak Dadang biasanya Pak Dadang. Pak Edi. Pak Edi. Iya Pak, Masya Allah. Ustaz tadi kan yang masalah penuntut ilmu ya. Iya Pak. Penuntut ilmu itu kan ada sampai 5 ya. Sampai 5 ya Pak Ustaz ya. Ya, dalam ilmu hadis gitu ya. Ini istilah ini Jadi, Pak ya. ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak dicontohkan yang satu tuh contohnya siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa gitu. Jadi karena mungkin kita juga
ya pengen juga ke arah sana walaupun Masya memang Allah, mungkin iya. terlambat gitu ya. Tetapi minimal ada contoh-contohnya dulu lah, jadi biar lebih jelas lagi Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Makasih. bagus sekali Pak. Ya, iya. Permintaan Bapak tadi ya, contohnya bagaimana? Ya. Semoga dengan contoh itu kita dapat gambaran yang jelas, Pak, gitu ya. Sederhananya begini gitu kan. Yang pertama itu adalah tolibul hadis istilahnya gitu kan. Dalam dunia hadis sebenarnya ini bisa kita bawa juga ke dunia fikih dan tafsir. Tetapi kalau dunia fikih itu tidak seperti di hadis ini yang saya perhatikan gitu loh istilahnya gitu kan. Kalau fikih itu ya tolibul fiqhi misalnya, kemudian kalau sudah sudah berilmu betul faqih aja gitu kan. Tapi kalau dalam dunia hadis ini memang disebut ya. Yang pertama adalah tolibul hadis. Tolibul hadis itu adalah pencari ilmu hadis, penuntut ilmu hadis. Nah, ini kalau bisa kita contohkan ya seperti orang-orang yang belajar ilmu hadis pada umumnya gitu kan. Nah, contohnya Ustadz Amin misalnya kan. Ini bisa termasuk gitu kan. Ya karena beliau belajar hadis, saya merasa sebagai tolibul hadis saja gitu loh Pak. Belum muhadis, subhanallah, na'udzubillah ya rasanya masih jauh ya kalau kita untuk mendapat gelar muhadis gitu kan. Ya ada candaan para ulama itu saya. Ya kalau zaman dahulu banyak itu muhadis gitu kan. Kalau zaman sekarang itu banyak mutahadis gitu. Kalau mutahadis itu banyak ngomong itu artinya kalau bahasa Arab gitu Pak ya. Nauzubillah gitu kan. Tapi ya setidaknya diri kita itu mengukur gitu. Contoh saya sendiri gitu kan. Saya ini rasanya gitu kan masih sebatas tolibul hadis saja. Yaitu siapa itu tolibul hadis? Yaitu orang yang belajar ilmu hadis ya. Tentang ya riwayat dan diroyat, kemudian dia belajar syarah-syarah hadis Pak. Syarah itu penjelasan-penjelasan hadis. Nah kayak kita sekarang termasuk tolibul hadis Pak. Ada hadis Nabi kemudian diterangkan, nah, itu belajar syarah hadis. Kemudian belajar fikih hadis. Fikih hadis itu ya dari sebuah hadis Nabi kita petik ya pelajaran-pelajaran terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, gitu loh. Dari hadis Nabi misalnya hadis wudu nih atau hadis sholat. Nah, dipetik ya pelajarannya. Ada ini wajib sholat, sunat sholat dan makruh sunat ya, makruh sholat. Dan itu semuanya bersumber dari hadis. Nah, orang-orang ya hamba-hamba yang masih belajar sebatas itu dia disebut dengan tolibul hadis. Setelah tolibul hadis baru al-muhaddis. Nah, al-muhaddis ini tentu lebih daripada yang tolibul hadis tadi ya. Selain dia belajar yang sudah dipelajari oleh tolibul hadis, al-muhaddis ini dia itu identik memiliki keilmuan tentang apa Pak? Tentang rijalul hadis namanya. Rijalul hadis itu Bapak Ibu ya istilahnya orang yang meriwayatkan hadis ya. Rijalul hadis itu contoh hadis tentang niat gitu kan. Itu ternyata kalau kita lihat gitu banyak sekali orang-orang yang menyampaikan sampai ke Rasulullah gitu loh Pak. Nah, orang yang muhadis dia kenal ya. Kenal dan tahu siapa penyampai rawi ini. Bukan 3, bukan 4, bukan 5 sampai 7 sampai 10 itu dia tahu nama-namanya itu loh Pak. Selain dia tahu nama-namanya, dia juga tahu pribadi orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Ya, tentu ini detail sekali ya. Itu disebut dengan ilmu rijalul hadis Pak. Ya. Dan saya sendiri masih merasa wah masih jauh sekali ya kan. Kita paling kenal rawi-rawi hadis itu rawi-rawi yang kenal saja Pak, yang terkenal saja gitu kan. Abu Hurairah ya kan dan lain-lain gitu kan. Ya, masih banyak yang belum kita kenal ya rijalul hadis tersebut. Nah, itu yang muhadis Pak. Nah, bisa dipahami Pak itu Pak ya, contoh sederhana gitu Pak ya. Nah, kemudian dari muhadis dia meningkat. Ya. Muhadis ini ya berarti apa? Ya seperti Ibnu Hajar ya, kemudian Imam Syafi'i ya, imam-imam yang terkenal itu, Imam Malik, sudah pastilah beliau itu bergelar al-muhaddis. Dari muhaddis meningkatlah menjadi al-hafiz ya. Al-hafiz ini adalah orang yang sudah mendapat gelar muhadis, kemudian dia lebih dikenal yang sudah hafal berapa tadi Pak? 100.000 hadis Pak. Nah, untuk mengetahuinya ya tentu kita harus sering-sering baca buku-buku
ya terutama dalam kajian Islam gitu kan. Biasanya sebuah kitab itu ada disebut pengarangnya. Nah, pengarang itunya Pak, biasanya kalau memang sudah terkenal dia digelar Al-Hafiz ya kan. Contohnya Imam Ibnu Hajar, kemudian Imam Suyuti, ya, kemudian Imam Nawawi, ya, kemudian Imam ya subhanallah Ibnu Syihab dan lain-lain, Az-Zuhri ya gitu ya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ya, itu menurut saya lebih dari Al-Hafiz. Nah gitu loh. Jadi para imam-imam itu Pak, kalau dalam buku beliau yang beliau tulis itu biasanya sudah ditulis Al-Hafiz gelarnya. Yang sudah hafal 100.000 hadis. Nah dari Al-Hafiz meningkat menjadi apa Pak? Al-Hujjah namanya. Al-Hujjah ini subhanallah ya, 300.000 hadis hafal Pak. Ya. Kalau Sa'amin berapa Ustaz? Saya sendiri subhanallah gitu ya. Ya, sekalipun kita itu kan sering baca hadis ya, tapi kalau untuk menghafal itu subhanallah ya, bukan sembarang enggak banyak hamba yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hafal hadis. Kalau hafal Al-Qur'an banyak orang Pak, ya. Kalau hafal Al-Qur'an itu subhanallah ya, karena memang menghafal Al-Qur'an itu memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya kan? Fahal mim muddakir, ya. Al-Qur'an itu telah kami mudahkan untuk diingat kata Allah. Tapi kalau hadis itu rumitnya sekali, Pak. Ya. Kenapa? Sederhananya adalah karena hadis itu bahasanya Nabi. Ya, kalimatnya itu kalimat Nabi gitu loh, Pak. Bahasa manusia. Tapi kalau Al-Qur'an ini bahasa ya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Jadi kalau istilahnya susunan kata atau kalimat manusia itu ya tentu agak rumit ya, agak susah untuk istilahnya ya, karena tidak permanen lah gitu, karena tidak permanen. Jadi orang yang hafal hadis itu sangat mulia. Al-Hujjah hafal sekitar 300.000 hadis. Orang yang terakhir yaitu paling tinggi adalah Al-Hakim ya. Nah contohnya ini ya, kalau Al-Hakim itu subhanallah bisa kita tebak-tebak saja lah gitu ya, orang para imam yang terkenal gitu kan ya, Imam Abu Hanifah ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain itu, insya Allah beliau ini termasuklah ya ke derajat Al-Hakim ini Pak. Nah, mungkin itu Pak. Nah pengen mau mengarah ke sana subhanallah ya, berarti Bapak sudah dapat pahala niat baiknya itu loh Pak. Ya rugi kalau kita nggak punya niat baik gitu Pak ya. Oh begitu ya Pak Ustadz ya. Saya pengen dong jadi begitu ya. Paling tidak kita menjadi orang yang thalibul hadis gitu kan. Suka mendengarkan hadis gitu kan Pak ya. Suka mendengarkan penjelasan hadis Nabi. Ya semoga kita mendapat posisi thalibul hadis. Itu mulia loh Pak. Posisi hadis ya thalibul hadis. Jangan sampai kita sudah nggak hafal hadis, sudah nggak senang mendengar hadis Nabi, kemudian mencela lagi orang yang kajian-kajian hadis Nabi gitu kan. Terus mau mana yang mau diandalkan di hadapan Allah nanti? Nauzubillah. Ya Pak, sekian Pak, terima kasih. Barakallah. Imam Ghazali ya. Ya Hujatul Islam. Ya menambahkan boleh. Ya Pak Ji. Mohon penjelasannya Bismillah. Ya mohon penjelasannya Ustadz mengenai hadis ini kan menurut pemahaman saya itu rincian yang oleh Rasulullah, rincian daripada Al-Quran gitu kan. Masya Allah. Istilahnya operasionalisasinya lah gitu ya. Hanya memang tadi kita ini sebagai umat Islam ya, saya ini terutama kalau ya hadis itu hanya dengar-dengar aja gitu loh ya. Makanya tradisi setiap habis sholat berjamaah di masjid itu dibacakan, yaitu paling tidak ada nyantol lah barang 1-2 gitu kan. Sudah syukur alhamdulillah gitu ya. Makanya ini semakin untuk lebih memantapkan lagi Ustadz, apakah memang ya hadis inilah yang menjadi tuntunan hidup kita gitu kan. Makanya sangat urgent sekali kita untuk
belajar dengan serius hadis ini gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, sangat betul sekali apa yang disampaikan Bapak tadi gitu kan, bahwa hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran. Iya, ya. Orang kalau hanya baca Al-Quran saja, kalau dia tidak baca hadis ya, itu akan sedikit mendapatkan manfaat Pak gitu kan. Kenapa? Karena dia belum tahu ya apa maksud dari Al-Quran tersebut. Iya, ya. Dia sebagai bayan ya, bayan atau penjelasan dari Al-Quran, atau hadis itu juga disebut dengan tafsirul Quran gitu loh. Ya, makanya ada dalam dalam dunia para ulama gitu, kalau ingin tahu tafsir Al-Quran itu ya baca hadis gitu loh Pak. Ya, karena hadis itu termasuk kitab tafsirnya Al-Quran gitu loh. Contohnya tentang wudhu dalam Al-Quran gitu kan. Iya, detailnya wudhu itu nggak ada dalam Al-Quran ya kan. Yang ada apa? Dalam hadis gitu loh. Nah, begitu juga tentang sholat 5 waktu ya kan. Sholat 5 waktu itu ya bahasa yang jelasnya gitu dalam Al-Quran tidak ada gitu kan. Az-zuhur wal asr. Tetapi apa? Allah pakai bahasa lain gitu kan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail ya kan. Terus apa Ustaz? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu menunjukkan apa? Salat 5 waktu Pak ya. Salat di di malam hari, di siang hari, kemudian di pagi hari gitu kan. Detailnya apa? Dalam hadis setelah kita akan menemukan ada kalimat sholatul zuhri, sholatul asri gitu kan, sholatul isya, sholatul maghrib, sholatul fajri atau sholatul subhi. Kalimat-kalimat yang detail itu semuanya dalam hadis. Nah, gitu loh. Jadi mau tidak mau kita memang belajar hadis ya. Bapak Ibu, tolong juga perlu saya sampaikan juga, belajar hadis itu mungkin bisa kita kelompokkan 2 model. Ada orang yang belajar ilmu hadis, ada orang yang belajar fikih hadis atau penjelasan hadis. Nah, kita dalam bab ini, dalam kitab ini sebenarnya kita itu bukan belajar ilmu hadisnya, tidak. Ya. Ya, karena kalau untuk belajar ilmu hadis mungkin perlu kesiapan betul Pak gitu kan ya. Ya, kalau belajar ilmu hadis itu yaitu berkaitan dengan apa? Ini hadis sahih, ini hadis dhaif, itu hadis hasan gitu kan. Kemudian rawinya ini, itu ilmu hadis. Nah, kalau kita dalam kajian ini insya Allah kita akan belajar apa? Atau menyampaikan fikih hadis atau penjelasan hadis. Artinya apa? Kita bacakan satu hadis Nabi, kemudian kita dengarkan penjelasannya. Itu saja. Cukup itu. Ya, menurut kami ini perlu untuk dimulai ya di masyarakat kita Pak gitu kan. Nah, tapi jamaah sekalian jangan terpikir gitu kan, Ustaz kita itu belajar ilmu hadisnya, bukan ya. Kalau ilmu hadis itu memang perlu itu juga Pak, perlu memang persiapan waktu dan tenaga juga ya. Nah, tapi untuk kita ya sudah saya sampaikan begitu. Oke Pak? Jadi sangat betul sekali gitu kan, bahwa hadis itu adalah tafsirnya Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran. Sekian, terima kasih. Ya, barakallah. Terima kasih kepada kalian, terima kasih kepada teman-teman pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada manusia Dr. Ismail Al-Syekhah yang pagi hari ini syarat kita lagi alhamdulillah luar biasa lagi sudah berani sekali. Baik, untuk menyempurnakan kajian pagi hari ini selanjutnya saya dari Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.